Oke, sebelumnya terima kasih. Jadi waktu itu saya itu habis Mungkin bisa diceritakan kronologis kejadian abang dianiaya gitu loh bang. Oke, sebelumnya terima kasih. Jadi waktu itu saya itu habis antar istri saya pagi-pagi. Nah, habis antar istri saya pagi-pagi, mobil saya sudah masuk, udah masuk garasi. Nah, lalu pintu gerbang saya juga udah saya tutup. Tiba-tiba ya tetangga saya ini dia datang menyerang saya, gitu, menyerang saya, memberikan umpatan kata-kata kasar sehingga yang ingin memprovokasi. Di samping itu juga ada bapak saya di sebelah saya, jadi saya langsung melindungi bapak saya supaya tidak diprovokasi gitu kan. Habis itu ternyata saya sudah melindungi bapak saya, dia mencoba untuk masuk ke rumah. Habis itu saya tempat videokan kejadian itu, saya videokan, saya rekord. Pas saya rekord itu dia akhirnya berusaha mundur gitu kan, dia mundur. Saya pikir sudah selesai, dia kembali ke arah rumahnya. Habis itu setelah kembali ke arah rumahnya, saya pikir sudah selesai, ternyata dia balik lagi menyerang. Saya ingin mau menutup pagar pagar rumah saya, terjadi tarik menarik antara saya dengan dia, dan saya tidak kuat karena dia lebih besar dan lebih kuat ya, kondisi fisiknya gitu. Jadi saya tidak bisa menahan dorongannya dia, tarikannya dia untuk menarik pagar itu. Akhirnya pintu pagar itu terbuka sedikit, akhirnya dia pukul saya, mata saya akhirnya speleng tuh sampai akhirnya saya pegangan jatuh. Bapak saya mau menolong saya bilang, pak jangan kesini, karena saya takut orang tua saya diapa-apakan gitu kan. Akhirnya ya udah, saya malah ditarik ke jalan, saya diseret, saya dipukuli. Akhirnya setelah kejadian itu saya teriak minta tolong, tetangga saya dengar, semuanya dengar. Akhirnya saya dibantu, ditolong, didirikan, saya dibawa masuk. Akhirnya setelah itu saya lapor ke polisi, ke Polsek Pulau Gadung. Terus dikasih arahan sama Polsek Pulau Gadung untuk dilakukan visum. Akhirnya saya visum itu di rumah sakit Persahabatan, karena kan di Jakarta Timur kejadiannya. Jadi polseknya di Jakarta Timur, Polsek Pulau Gadung, rumah sakit Persahabatan. Habis itu ternyata saya harus opname, terima kabar saya harus opname 3 hari 2 malam mengenai kondisi mata saraf saya, karena waktu saya dipegang disuruh berdiri oleh dokter, saya masih goyang. Dia bilang, bapak mesti dicek lagi. Akhirnya dia dokter saraf mata, terus ada saraf mata, dokter forensik, terus bedah syaraf. Habis bedah syaraf, mata, forensik, saraf, sama satu lagi apa ya, ada 4 dia, ada 4. Akhirnya saya di CT scan, barulah tanggal 28-nya saya membuat laporan ke Polsek. Karena 28 apa bang? 28 Mei, jadi kejadiannya itu tanggal 25 Mei, kira-kira jam 8.30 Pagi ya? Pagi. Habis itu saya opname, tanggal 28-nya saya buat laporan ke Polsek. Nah, dari tanggal 28 Mei sampai sekarang nanti akan dijelaskan oleh Bapak Raja mengenai Pak Umbu untuk masalah hukumnya. Dan di sini
Saya bersyukur karena saya tidak pernah mau mau pakai pengacara atau segala macam. Jadi tim saya di sini, Pak Umbu dan kawan-kawan adalah kawan saya semasa waktu saya kuliah di Fakultas Hukum. Jadi mereka mendengar kabar solidaritas, mereka pada waktu hari H kejadian saya dipukul sudah sangat menelepon, banyak yang menelepon ke saya. Ayo gimana keadaannya? Saya bilang nggak bisa karena di rumah sakit juga terbatas, nggak bisa dikunjungi karena pada waktu itu masih COVID kan, kondisinya masih PSBB ya, jadi nggak boleh ada kunjungan ke rumah sakit segala macam, jadi tidak bisa. Aku bilang nantilah kalau saya udah keluar selesai sudah divisum kita buat laporan. Jadi nanti untuk permasalahan hukumnya atau Penyebabnya apa sih, Bang? kalau penyebabnya saya nggak tahu, sama sekali tidak tahu penyebabnya. Karena posisinya saya habis nganter istri saya, mobil saya sudah masuk ke garasi. Kalau dia tidak nyamperin saya, kalau dia tidak datang ke rumah saya untuk mukul saya, ya nggak akan terjadi permasalahan ini. Jadi kalau teman-teman pengacara juga bertanya, Pak Mueng, ini bagaimana ya Pak Samuel? Permasalahan sebenarnya apa? Saya bilang kalau anda bingung, saya lebih bingung karena saya posisinya nggak tahu ada apa-apa. Tiba-tiba dia masuk aja menyerang kami. Saya bingung. Nah itulah makanya, kalaupun bagaimana loh, bisa ngomong baik-baik dong, jangan main hakim sendiri kan, seperti itu. Ini kan negara-negara hukum, harus jelas dong. Nah artinya disitulah yang saya sangat sesalkan. Sampai kemarin saya juga bikin BAP, bikin laporan, polisi juga bertanya hal yang sama. Gimana sih awalnya, sebabnya, masalahnya apa sih? Saya bilang Bapak aja bertanya, apalagi saya bingung Pak, bagaimana? Tapi kondisinya seperti ini, saya bilang. Jadi yang saya harapkan, saya minta keadilannya Pak. Saya di sini korban, saya dipukulin bertubi-tubi. Jadi di sini masih terlihat bekas luka saya masih ada di sini, tapi mana? Ini saya tunjukkan, ini foto saya yang mata sebelah kanan yang dipukul, tolong ya, mata sebelah kanan dipukul. Terus kaki saya, karena kaki saya ini dan tangan saya ini saya diseret ke aspal. Makanya tangan dan kaki saya ini, jadi saya berlutut begitu. Jadi dia pukulin saya dari atas. Jadi saya begini, akhirnya saya nggak kuat kan. Saya minta tolong. Saya teriak tolong. Akhirnya tetangga pada datang dan menolong saya, membawa saya. Akhirnya mama saya juga kan keluar, tolong. Terus orang-orang juga bantu ikut menolong, mendirikan saya gitu. Akhirnya saya dibawa ke rumah. Saya bilang, ini bagaimana? Saya bilang, saya dipukul, bagaimana ini sampai bengap begini, sampai berdarah gitu. Sampai pada waktu itu memang belum berasa ya efek dari pukulannya, karena mungkin masih kaget gitu kan. Tapi setelah pas saya lapor ke polisi dan saya sampai ke forensik kemarin untuk visum, baru saya berasa goyang. Disuruh dokter berdiri, dokter syaraf sama bedah syaraf berdiri. Oh ya udah, akhirnya CT scan Pak, biar dicek dulu apakah ada pendarahan, bagaimananya. Saya bilang mudah-mudahan tidak ada yang mengkhawatirkan. Saya takut. Yang saya mau tekankan di sini, saya minta keadilannya. Saya masih percaya penegakan hukum di negeri kita, di Indonesia ini, polisi masih bisa berjalan dengan baik dan profesional untuk menjalankan tugasnya, membela hak-hak, terutama yang saya sebagai korban di sini.
saya juga sudah minta tolong untuk Pak Kapolsek supaya ikut membantu kasus ini mendampingi kasus ini supaya prosesnya berjalan terus gitu, karena saya jujur saya trauma. Jadi setiap mau pergi, orang tua saya ini selalu bukain pintu pagar rumah saya supaya saya jangan bentrok atau dia mencoba untuk melakukan kekerasan lagi kepada saya, karena posisi pelaku itu di depan rumah saya gitu. Jadi mama saya itu keluar rumah untuk membukakan pagar dan selalu telepon juga kalau mau pulang. Misalkan saya nanti ini pulang dari sini, dia telepon, sudah di mana, mau pulang jam berapa, biar saya bukakan pintunya. Artinya mama saya udah umur 80 tahun. Bapak saya sudah umur 80 tahun juga. 79-an. Artinya ya ampun, saya anak satu-satunya, saya punya istri yang saya juga harus ada tanggung jawab melindungi istri saya. Nanti saya punya anak, saya akan melindungi keluarga saya juga. Jadi kekhawatiran orang tua saya adalah bagaimana ini anak saya nanti kalau saya meninggal, nanti anak saya bagaimana ini nasibnya dengan keluarganya? Apakah akan diteror terus, diinjak-injak terus, bakal dizolimi terus? Bagaimana? Saya nggak bisa, bahkan saya dilaporkan balik saya dilaporkan balik pengeroyokan. Katanya saya dikeroyok. Ya Tuhan, dia tinggi loh di atas saya. Tangan saya tidak sampai menjangkau dia. Kalau saya menjangkau, katanya, karena dia katanya ada luka juga. Saya bilang, bagaimana saya menjangkau untuk memukul dia gitu. Di bagian ya memukul dia gitu, bagian aja untuk membalas. Sedangkan tangan saya pendek. Posisi saya lebih kecil dibanding dia. Jadi saya tetap profesional untuk mempercayakan kasus saya ini, laporan saya ini kepada kepolisian, terutama Polsek Pulau Gadung, kepada Pak David untuk Kapolsek dan Pak Kanit. Tadi kami sudah bertemu dan sudah diberikan arahan supaya untuk sabar, tetap tidak terprovokasi, dan saya juga mengutarakan unek-unek saya yang tadi yang saya bilang, ketakutan saya, keresahan saya terhadap laporan saya tadi. Tolong Pak, saya dibantu untuk menjaga keamanan saya, karena saya takut di luar sana bagaimana, misalkan kita nggak tahu di luar sana bagaimana, tahu-tahu dia menyerang lagi atau bagaimana kan, itu saya takut, saya bilang. Jadi tolong Pak Kapolsek, laporan saya ditindaklanjuti. Saya masih percaya penuh kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, terutama Kapolsek Polsek Pulau Gadung, untuk menyelesaikan laporan saya seadil-adilnya, karena saya tidak tahu lagi. Pak Raja, Pak Umbu, mungkin bisa disebut pasal yang disangkakan untuk si pelaku dan kenapa baru melaporkan sekarang gitu? Apakah sebelumnya sudah pernah ada membuat laporan kah, atau seperti apa? Jadi kami jelaskan bahwa klien kami Samuel Panjaitan atau Mueng sudah melaporkan tindak pidana yang dialami, yaitu tindak pidana penganiayaan pasal 351. Ini yang dilaporkan pada tanggal 28 bulan Mei tahun 2021. Ini sekarang sedang ditangani oleh Polsek Pulau Gadung, unit 2, penyidiknya bernama Bapak Ikhwan. Dan kenapa tadi kami mendatangi Polsek Pulau Gadung? Karena tadi kami ingin menanyakan kejelasan penanganan perkara kami, dan puji Tuhan tadi kami diterima dengan baik oleh Bapak Kanit Reskrim, dan juga setelah Kanit Reskrim kami juga ditemui dengan baik, respon yang baik juga dari Bapak Kapolsek Pak David. Kami ditemui dan diberikan penjelasan terkait penanganan kami.
memang kami tidak pungkiri bahwa selama pandemi ini mungkin ada sedikit hambatan-hambatan yang ditemui oleh bapak-bapak kepolisian. Tapi seperti kami nyatakan dari tim dan juga klien kami bahwa kami percaya bahwa kepolisian bisa mengusut dan juga memberikan pelajaran yang baik ya terhadap pelaku. Dan dalam hal ini memang kita lihat sendiri, bukan saya merendahkan klien saya, dengan segala hormat, bahwa klien saya adalah seorang difabel. Kenapa dia menjadi talentnya Uya Buya atau talent dari Tuyul dan Bayul? Karena dia memiliki keterbatasan. Kenapa dia disamakan dengan Tuyul? Karena dia memiliki keterbatasan, yaitu apa? Dia memiliki tinggi yang berbeda. Dah undang-undang kita di negara kita ini memberikan perlindungan kepada kaum difabel. Maka dari itu kami percaya bahwa Bapak Kepolisian juga melihat pada undang-undang perlindungan terhadap kaum difabel di negara kita ini, dan berharap supaya kepolisian bisa memberikan perlindungan terhadap klien kami seperti yang dinyatakan bahwa klien kami khawatir dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari, bahwa pelaku yang menganiaya dia adalah orang yang memiliki tubuh yang sempurna. Bisa kami lihat di sini juga, tadi kami sudah perlihatkan ini adalah bekas luka di kaki dan juga ini di wajah saat pemukulan. Ini adalah surat kuasa yang diberikan oleh Bapak Mueng Panjaitan kepada kantor hukum kami. Ini law firm Busama & Partners, tapi di dalamnya adalah solidaritas dari angkatan Fakultas Hukum 2004 Universitas Kristen Indonesia. Selebihnya saya ingin mengapresiasi dan juga mengencourage Polsek Pulau Gadung di tengah antipati atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap percuma lapor polisi. Kami percaya bahwa Polsek Pulau Gadung masih akan menyelesaikan perkara ini, dan kami percaya kepolisian bisa memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Itu mungkin, Bang. Oke. Terkait dilaporkan baliknya itu gimana tuh, Bang? Nah, Tanggapannya? ini memang pada saat hari yang sama, tanggal 28 Mei, 25 Mei, pada saat kejadian, si pelaku ini melaporkan tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan ya, yang dilakukan oleh saudara Mueng dan juga bapaknya. Kalau kita melihat dan seperti saya jelaskan tadi, bagaimana mungkin seseorang yang dengan keterbatasannya bisa memukul, klien saya bisa memukul dan merobohkan seseorang yang badannya sempurna. Artinya itu kan menurut kami laporan yang patut dibuktikan. Iya. Kami juga percaya polisi akan lebih terang benderang dan lebih netral, objektif dalam melihat perkara ini. Kami tadi diberikan keterangan oleh Bapak Kanit dan juga Kapolsek, minggu depan akan dilakukan gelar perkara. Kami yakin bahwa dalam gelar perkara nanti akan memberikan hasil yang baik dalam menyelesaikan perkara ini.